Shalom, selamat pagi. Apa kabar di pagi hari ini? Saya akan percaya kita semuanya dalam anugerah berkat Tuhan. Mari kita berdoa, kita mau merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, biarlah Tuhan memberkati kami mau membaca firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak orang-orang banyak. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru." Tapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Ayat yang itu, Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, seketika juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini sungguhlah menarik untuk kita merenungkan. Saya membawakan tema bagi kita adalah kuasa yang menyembuhkan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saat kita mengalami kondisi yang sulit, terkadang kita sering kehilangan arah, gelisah, khawatir, dan yang kita lakukan adalah yang salah di hadapan Tuhan. Demikian juga yang kita melihat seorang bapak ini yang bernama Yairus. Dia punya anak satu-satunya yang sangat dikasihinya. Tetapi anak ini sedang sakit dan hampir mati. Umurnya kira-kira sudah 12 tahun. Nah, melihat kondisi ini, kita melihat bahwa Yairus punya pergumulan yang sangat berat. Tetapi kita bersyukur Yairus tidak salah jalan. Dia tidak kehilangan arah ketika dia melihat Yesus. Dia pun datang ke sana dan dia minta pertolongan daripada Tuhan Yesus. Dalam proses ketika ia ingin berusaha menemui Yesus, ada seseorang datang dari keluarganya mengatakan, "Yairus, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru." Mendengar situasi ini mungkin bisa saja dia langsung pulang ke rumahnya, tetapi dia masih melihat ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah, ketika Yesus mendengar itu, Yesus menjawab, Yesus berkata, "Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Nah, jadi melihat jawaban Yesus ini, Yairus tidak berkata, "Tidak mungkin Tuhan." Tetapi dia terus percaya bahwa Yesus mampu membangkitkan, bahkan menyelamatkan anaknya. Nah, kemudian dalam proses mereka pulang ke rumah dan sampailah Yesus di sana. Ketika Yesus bertemu di sana, Yesus berkata, anak ini tidak mati, dia hanya tertidur." Mendengar itu, orang-orang menertawakannya. Ya, mengapa bisa orang-orang itu menertawakannya? Karena mereka itu tidak beriman, tidak percaya kepada Tuhan. Maka Yesus tidak mengizinkan mereka di rumah bersama-sama melihat mujizat ini. Hanya kedua orang tuanya, Yakobus, Petrus, dan Yohanes yang ikut bersama-sama dengan Yesus di rumah itu. Maka ketika Yesus memegang tangannya, maka anak itu pun bangkit. Rohnya kembali kepada anak itu dan anak itu pun sehat kembali. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang kita melihat kuasa daripada Tuhan yang luar biasa.
Lebih besar kuasa Yesus dibanding segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Maka sekalipun kita saat ini mengalami situasi yang sulit, mungkin pikiran kita sudah mentok, kita tidak tahu lagi jalan keluar, atau kita saat ini sedang mengalami sakit penyakit, atau anak-anak kita sedang menderita sakit penyakit, orang-orang yang kita kasihi sedang mengalami pergumulan. Saya sebagai hamba Tuhan mengatakan, datanglah kepada Tuhan. Oleh karena di dalam Tuhan ada kekuatan. Di dalam Tuhan ada kelepasan. Di dalam Tuhan ada kesembuhan. Firman Tuhan berkata, marilah yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi datang saja kepada Tuhan, andalkan Tuhan, percaya Tuhan, maka engkau akan mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu yang sungguh indah. Biarlah kami senantiasa mengandalkan kuasa-Mu untuk kami hidup dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh pertolongan yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan saya berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari semuanya, Tuhan memberkati. Tetap semangat menjalani hidup ini, tak bersukacita, berpengharapan dalam Tuhan, karena Allah senantiasa memelihara kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.